Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAUD yang saya banggakan, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan Psikologi Perkembangan Anak untuk pertemuan yang ke-8 pada hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi beberapa waktu lalu mengenai kebutuhan-kebutuhan anak. Namun sebelum kita mempelajari materi baru itu, saya akan terlebih dahulu mengulang materi yang sudah kita pelajari. Di antaranya kita tahu bahwa perkembangan anak usia dini termasuk umumnya perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam teori konvergensi atau dalam aliran konvergensi. Dinyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia umumnya atau perkembangan anak usia dini khususnya adalah faktor bawaan, nature, dan faktor lingkungan, nurture. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini menurut Az-Zintani itu ada 4. 1 lingkungan keluarga, 2 lingkungan sekolah, 3 lingkungan pertemanan, dan yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Hanya saja yang umum dikenal di dunia pendidikan itu tidak 4 lingkungan, tetapi 3, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, di mana ketiga lingkungan itu disebut dengan istilah tripusat pendidikan, yakni 3 pusat pendidikan. Dan yang menjadi pusat pertama dan lingkungan yang paling pertama ditemui oleh anak usia dini khususnya dan manusia pada umumnya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang baik adalah lingkungan keluarga yang mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Di antaranya ada fungsi biologis, yakni keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan anak akan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Itu adalah fungsi biologis. Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fungsi biologis ini adalah keluarga yang ideal karena akan mampu mendukung perkembangan anak, baik fisik maupun psikis. Lalu fungsi keluarga yang berikutnya juga adalah ada fungsi ekonomi, yakni keluarga harus mampu mencukupi kebutuhan ekonomi anak. Ini terkait juga dengan fungsi biologis, yakni keluarga harus mampu secara ekonomi untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan yang memadai yang dibutuhkan untuk perkembangan yang optimal bagi anak. Yang ketiga, ada juga fungsi rekreasi, yakni keluarga harus mampu menjadi tempat yang paling nyaman bagi anak untuk melakukan segala aktivitasnya. Keluarga di sini ya saya khususkan rumah. Rumah itu harus menjadi tempat paling nyaman bagi anak. Jangan sampai terjadi anak usia dini tidak betah di rumah, atau kalau ke rumah datang cemberut karena malas enggan bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya misalnya sikapnya tidak lemah lembut, tidak penuh kasih sayang. Jangan sampai terjadi demikian. Justru yang diharapkan adalah sebaliknya. Rumah tempat keluarga berada itu harus menjadi tempat yang paling nyaman, harus menjadi tempat rekreasi bagi anak. Rekreasi kan piknik. Piknik kan menyenangkan. Nah, rumah keluarga harus menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi anak. Nah, ini sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa baiti jannati, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
rumahku itu adalah surgaku. Nah, itu dalam bahasa agama. Kalau dalam bahasa psikologi perkembangan ya tadi itu fungsi rekreasi bagi keluarga. Selanjutnya, keluarga juga mempunyai fungsi, yakni fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yang dimaksud di sini adalah bahwa keluarga, lingkungan sosialnya itu harus mampu menjadi tempat belajar bagi anak untuk hidup bermasyarakat, di mana di keluarga anak diajari bagaimana tata cara bergaul dengan ayah, tata cara bergaul dengan ibu, tata cara bergaul dengan kakaknya. Itu berarti tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua. Harus diajarkan, karena di masyarakat nanti anak itu akan berhadapan, berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang yang lebih tua juga, sebagaimana yang ia jumpai di keluarga. Lalu anak juga harus diajari tata cara bergaul dengan adiknya kalau punya adik. Nah, ini penting karena nanti di masyarakat, di luar rumah juga termasuk di sekolah, anak akan berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang yang umurnya lebih muda darinya. Sehingga kalau anak mampu memposisikan dirinya ketika bergaul dengan orang-orang yang ada di rumah, yang ada di keluarganya, maka bisa dipastikan bahwa anak akan juga berhasil memposisikan dirinya dalam bergaul dengan orang-orang di lingkungan luar keluarga, yakni di sekolah dan di lingkungan masyarakat, sebagai lingkungan yang paling luas dari lingkungan keluarga. Nah, berikutnya, yang dimaksud fungsi sosialisasi bagi keluarga juga adalah, fungsi sosialisasi keluarga juga adalah bahwa keluarga harus mampu menjadi sumber atau tempat mensosialisasikan segala sesuatu. Sosialisasi mengenai kalau untuk keadaan sekarang misalnya pentingnya menggunakan masker itu harus disosialisasikan oleh orang tua terhadap anak. Pentingnya misalnya mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan. Pentingnya menjaga kesehatan dimanapun berada, itu juga termasuk contoh-contoh sosialisasi yang harus dilakukan di zaman pandemi sekarang ini oleh orang tua terhadap anaknya. Karena apa? Karena keluarga mempunyai fungsi sosial, fungsi sosialisasi maksud saya. Nah, selanjutnya ada juga fungsi pendidikan. Nah, ini keluarga itu harus menjadi partner sekolah, partner PAUD, TK, RA, Kober, dan sejenisnya. Karena apa? Karena ada fungsi pendidikan yang juga sama dimiliki oleh keluarga. Jadi kalau orang tua tidak menjalankan fungsi pendidikan dan bahkan menyerahkan fungsi pendidikan sepenuhnya kepada pihak sekolah, kepada pihak TK, RA, PAUD, dan yang sejenisnya yang sederajat, maka berarti fungsi pendidikan dari keluarga itu tidak berjalan. Yang baik adalah keluarga menjalankan fungsi pendidikannya, sekolah juga sama menjalankan fungsi pendidikannya, lalu menjalin kerjasama antara keduanya, antara sekolah dan masyarakat. Hanya dengan cara itulah maka pendidikan anak usia dini akan cenderung mempunyai keberhasilan. Tanpa itu, tanpa kerjasama antara keluarga, karena keluarganya misalnya tidak menjalankan fungsi pendidikan, maka sekolah akan sangat berat mencapai keberhasilan pendidikan anak usia dini. Akan sangat berat. Nah, berikutnya, selain fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan, yang berpengaruh juga terhadap perkembangan anak usia dini adalah kebutuhan-kebutuhan anak, yakni kebutuhan-kebutuhan anak yang terpenuhi itu akan menjadikan perkembangan anak
menjadi optimal. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud itu mencakup dua. Satu kebutuhan jasmani dan yang kedua kebutuhan rohani atau kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Kenapa cuma dua klasifikasinya? Karena secara umum unsur yang menyusun tubuh manusia itu ada dua, yakni unsur fisik atau jasmani dan unsur psikis atau unsur rohani. Jadi itu kenapa klasifikasi kebutuhan anak atau klasifikasi kebutuhan manusia juga diklasifikasikannya, dikelompokkannya menjadi dua. Nah, berikutnya ini ada kebutuhan-kebutuhan fisik. Ini beberapa poin sudah kita pelajari. Yang pertama kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi ini terkait dengan pemenuhan makanan dan minuman yang bergizi. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan bahwa poin penting dari kebutuhan nutrisi ini menurut Muhammad Said Mursi adalah orang tua tidak boleh menghalangi anak untuk memperoleh makanan dan minuman yang bergizi. Bahkan harus dengan kata lain, bukan bahkan. Dengan kata lain, orang tua harus harus mampu memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang bergizi bagi anak. Karena makanan dan minuman yang bergizi ini akan mempengaruhi perkembangan fisiknya. Dan perkembangan fisik ini nanti juga akan berkaitan erat dengan perkembangan psikisnya. Kenapa berkaitan erat? Karena kita sudah tahu bahwa perkembangan itu bersifat sistematis. Kalau jasmaninya berkembang baik, maka insya Allah ruhaninya juga akan berkembang baik. Jadi kalau kebutuhan nutrisi, makan, minumnya yang bergizi bagi anak dapat dipenuhi, maka anak secara fisik dan psikis juga akan berkembang dengan baik. Selanjutnya masih dalam kebutuhan nutrisi, tempo hari saya menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh memaksa anak untuk berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu berarti tidak ada pemenuhan makanan dan minuman yang bergizi selama anak menjalankan puasa. Ini konteksnya memaksa ya, tidak boleh orang tua memaksakan anak untuk berpuasa. Anak itu khususnya anak usia dini sedang masa pertumbuhan, butuh asupan nutrisi, makanan dan minuman yang bergizi. Kalau dipaksa puasa, nanti ia akan mengalami lemah fisik. Fisiknya lemah, letih, lesu, tidak semangat. Yang seharusnya di sekolah bermain dengan penuh semangat, ini karena dipaksa untuk berpuasa, menjadi tidak semangat untuk bermain, tidak pula semangat untuk belajar di sekolah, tidak semangat berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah, tidak gembira. Karena menahan lapar itu menjadi catatan. Harus menjadi catatan bagi kita orang tua dan guru. Bahwa tidak boleh memaksakan anak untuk berpuasa. Lalu, yang juga menjadi poin penting dari kebutuhan nutrisi anak-anak ini adalah bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tadi kebutuhan makanan dan minuman bagi anak. Sederhananya orang tua harus senantiasa menyediakan makanan dan minuman ketika anaknya yang berusia PAUD, TK, RA dan yang sejenisnya hendak sekolah, dibekali makanan maksud saya. Dibekali makanan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, misalnya orang tua tidak membekali anaknya makanan ketika anaknya hendak berangkat ke TK, RA, PAUD, maka ada kemungkinan ada sifat-sifat buruk yang timbul, misalnya timbul iri dari anak yang bersangkutan terhadap teman-temannya yang membawa makanan dan minuman yang ke sekolah. Iri itu kan sifat emosional yang tidak baik. Jadi ternyata kalau kebutuhan nutrisi tidak dipenuhi dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap perkembangan sosial emosional, yakni menimbulkan sikap sosial emosional yang buruk, munculnya rasa iri. Bisa juga menimbulkan sifat
atau sikap minta-minta dari anak yang tidak dibekali itu kepada temannya, minta makanan, minta minuman. Itu dampak negatifnya juga kalau kebutuhan nutrisi tidak dipenuhi. Nah, lalu yang paling parah yang mungkin ditimbulkan oleh tidak dipenuhinya kebutuhan nutrisi, anak tidak dibekali makan minum ketika hendak ke sekolah adalah ada perilaku buruk berupa mencuri makanan temannya, mencuri minuman temannya, mencuri uang jajan temannya. Itu dampak yang paling buruk. Makanya untuk menghindari itu, penuhi kebutuhan fisiknya berupa memberikan nutrisi, yakni makanan dan minuman yang bergizi yang dibutuhkan oleh anak. Berikutnya ada kebutuhan pakaian. Kebutuhan pakaian. Pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian yang baik, yakni yang mampu melindungi anak dari cuaca dingin dan cuaca panas. Jangan sampai ketika musim hujan anak kedinginan karena pakaiannya tipis. Tidak dikenakan jaket misalnya atau sweater. Itu jangan sampai begitu. Jadi ketika musim hujan begini, kalau misalnya pagi-pagi ketika hendak berangkat ke sekolah ternyata cuacanya hujan, dingin, maka pakaikanlah pakaian berupa jaket ke anak kita. Untuk apa tujuannya? Agar anak terhindar dari cuaca dingin, tidak mudah terserang flu. Kalau sudah flu, gara-gara pakaiannya tidak sesuai, musim hujan malah pakaiannya tipis, itu nanti membahayakan, mengganggu perkembangan fisiknya. Kalau fisiknya terganggu, bukan cuma fisik yang terkendala perkembangannya, psikisnya juga bisa ikut terhambat perkembangannya. Karena apa? Sekali lagi, karena kalau satu aspek terhambat, maka aspek lain dalam diri manusia, dalam diri anak juga akan terhambat. Karena ada prinsip sistematis, ada ciri sistematis dalam perkembangan. Yakni jika satu bagian berkembang, maka bagian lain juga akan berkembang. Jika satu bagian terhambat perkembangannya, maka bagian tubuh dari anak juga akan terhambat perkembangannya. Jadi pegang ciri sistematis itu. Jangan anggap bahwa fisik yang terganggu itu tidak akan mengganggu perkembangan psikis. Jangan menganggap begitu, karena itu anggapan yang salah. Ya, baik para mahasiswa sekalian, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan, ada kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan bermain, dan kebutuhan tempat tidur. Terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa sekalian yang sudah menyimak penjelasan saya mengenai kebutuhan fisik. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Begitu. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.